Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Berjumpa kembali dengan pelajaran jarak jauh PPKN bersama saya Yulia Widyatami. Nah, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Masih ingatkah materi yang Ibu jelaskan pada pertemuan minggu kemarin? Kalau tidak ingat akan Ibu ingatkan kembali ya. Nah, pada pertemuan minggu kemarin, kita itu membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang Pancasila sebagai pandangan hidup. Nah, fungsi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup tentunya itu sangat berbeda ya. Nah, nanti kalian bisa melihat perbedaannya dalam PowerPoint yang akan Ibu bagikan. Sebentar ya, Ibu besarkan dulu PowerPoint-nya. Nah, ini adalah materi yang kita bahas hari ini. Materinya masih materi bab 1 ya, tentang kedudukan makna Pancasila. Ini ada sedikit kata-kata tentang pandangan hidup. Keseimbangan hidup berasal dari pandangan hidup yang positif. Jadi yang menjadi pandangan hidup itu adalah hal-hal yang berbau positif atau semangat ya. Karena kalau kalian tahu bahwa yang namanya pandangan hidup ini bisa dijadikan sebagai tujuan hidup atau bisa dikatakan sama halnya sebagai tujuan hidup ya. Nah, ini masih bab 1 ya, kita membahasnya tentang memaknai kedudukan dan fungsi Pancasila. Tapi yang kita bahas itu adalah rumusan sub B, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup. Mari kita mulai materinya. Perhatikan baik-baik ya. Nah, ini slide pertama. Pandangan hidup merupakan suatu prinsip atau asas yang mendasari segala jawaban terhadap pertanyaan dasar untuk apa seseorang itu hidup. Bila manusia ya. Nah, negara juga sama. Nah, pandangan hidup ini bagi suatu negara adalah tentang pertanyaan atau tujuan mengapa negara ini didirikan. Mau dibawa kemana negara ini ke depannya. Negara ini sama seperti manusia, punya visi misi, punya keinginan, dan juga punya ide dan cita-cita. Negara pun sama seperti itu. Pandangan hidup itu contohnya seperti pandangan hidup umat Islam. Contohnya, pandangan hidup umat Islam itu kan adalah Al-Quran dan hadis ya. Nah, artinya pandangan hidup Al-Quran bagi umat Islam ini, Al-Quran dijadikan sebagai pedoman untuk bertingkah laku, berbicara, beribadah bahkan ya kan. Jadi segala sesuatu masalah tentang kehidupan, tentang hubungan kita dengan seseorang, tentang hubungan kita dengan Tuhan, itu ada di pandangan hidupnya yaitu di Al-Quran dan hadis. Sama juga seperti negara. Pentingnya pandangan hidup bagi sebuah negara adalah pandangan hidup ini dijadikan tujuan, dijadikan acuan dalam membuat peraturan, dijadikan sebagai semangat, pedoman dalam berperilaku dan lain-lain ya. Kita lanjutkan materinya. Nah, ini adalah pengertian pandangan hidup ya. Nah, pandangan hidup itu adalah suatu hal yang dijadikan pedoman dan arahan hidup di dunia yang merupakan hasil pemikiran berdasarkan pengalaman sejarah. Pancasila adalah pandangan hidup yang berupa ideologi yang disesuaikan dengan kebudayaan dan norma yang ada di Indonesia. Pada materi minggu kemarin sudah Ibu jelaskan mengapa Pancasila ini dijadikan sebagai dasar negara atau dijadikan sebagai pandangan hidup, karena Pancasila ini merupakan kristalisasi dari nilai-nilai dasar atau norma-norma yang ada di Indonesia sejak zaman dahulu kala.
Jadi sebelum ada Pancasila juga, bangsa Indonesia itu punya ajaran-ajaran atau norma-norma yang memang sudah dijelaskan. Dan Pancasila ini merangkum semua norma-norma kebudayaan dan adat istiadat yang ada di Indonesia. Nah, ini adalah pengertian pandangan hidup secara harfiah atau secara ketatabahasaan. Pandangan hidup itu juga bisa dianggap atau sama halnya seperti ideologi. Ideologi kita apa? Ideologi kita adalah ideologi Pancasila, ya. Nah, ideologi itu berasal dari kata idea yang artinya ide, konsep atau gagasan, dan logos yang artinya pengetahuan. Jadi ideologi itu adalah ide, konsep, cita-cita atau gagasan berdasarkan pengetahuan. Contohnya seperti apa? Ketika kita masih kecil, kita itu kan belum mengetahui apa-apa. Kadang anak kecil memasukkan pulpen, memasukkan spidol ke mulutnya. Nah, ketika dimakan, oh ternyata rasanya tidak enak. Nah, dari situlah dia memiliki ide bahwa yang namanya spidol itu tidak bisa dimakan. Jadi yang namanya ideologi itu adalah pemikiran, pandangan ketika kita sudah memiliki pengetahuan, ya. Jadi ideologi ini diambil berdasarkan pengetahuan dan sejarah bangsa Indonesia. Selanjutnya, secara harfiah, ideologi adalah ilmu tentang pemikiran, keyakinan, gagasan, atau cita-cita. Jadi setiap orang itu memiliki ideologi yang berbeda-beda, tetapi setiap orang pasti memiliki tujuan. Ideologi negara kita itu hanya satu, yaitu ideologi Pancasila, ya. Ide seseorang itu bisa berbeda-beda, tetapi ideologi negara adalah satu, Pancasila, ya. Nah, Pancasila ini sebagai pandangan hidup atau ideologi sering disebut sebagai way of life atau jalan kehidupan. Artinya apa? Setiap gerak langkah, setiap perkataan, ucapan, perbuatan, itu Pancasila yang menjadi landasannya. Makanya Pancasila ini disebut sebagai way of life bangsa Indonesia. Nah, bagaimanakah kondisi negara yang tidak memiliki pandangan hidup atau ideologi? Negara yang tidak memiliki pandangan hidup akan merasa terombang-ambing dalam menghadapi persoalan yang timbul di kehidupan kenegaraannya, baik persoalan sendiri maupun persoalan dunia. Jadi maksudnya di sini, ketika timbul persoalan di dalam negaranya sendiri atau di masyarakat kita sendiri, kita menyelesaikannya itu mengacu kepada Pancasila. Nah, Pancasila ini dijabarkan lagi ke dalam peraturan dan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Itu adalah cara ideologi Pancasila menyelesaikan masalah yang timbul di rakyat Indonesia. Nah, selain masalah yang timbul di dalam negara, Pancasila ini juga dianggap bisa menyelesaikan masalah yang muncul di mata dunia. Contohnya seperti eh, politik bebas aktif kita ke negara lain, ya, atau perjanjian bilateral dan multilateral kita itu berdasarkan Pancasila di situ. Nah, selanjutnya pentingnya pandangan hidup. Tadi sudah disinggung sedikit bahwa negara yang tidak punya pandangan hidup itu akan hidup terombang-ambing, atau kita sebagai manusia tidak punya tujuan, tidak punya pandangan hidup. Hidupnya akan seperti apa? Mungkin kita tidak tahu ke depannya kita akan menjadi apa, cita-citanya apa, tidak ada semangat untuk hidup. Itu adalah contoh pentingnya pandangan hidup bagi seseorang ataupun bagi negara. Ini alasan pertama. Salah satu alasan negara atau bangsa berdiri tidak lain adalah untuk mewujudkan pandangan hidup bersama yang menjadi tujuan dan cita-cita bangsa. Jadi yang namanya negara itu berdiri sesuai dengan pandangan atau tujuan negara tersebut.
Dengan memiliki pandangan hidup yang jelas, suatu negara itu memiliki acuan sehingga tidak akan terombang-ambing dalam setiap penyelenggaraan negaranya. Sama seperti manusia, kalau punya tujuan, langkahnya atau rencana-rencananya itu pasti akan tertata dengan baik, tidak asal-asalan. Kalau memiliki pandangan hidup dan tujuan hidup ya. Nah, yang kedua, pandangan hidup ini menjadi elemen yang sangat penting bagi suatu bangsa dan negara demi terciptanya kehidupan bernegara yang teratur, aman, dan tentram. Karena pandangan hidup ini berupa pedoman yang dapat membantu pemerintah untuk memecahkan setiap masalah demi terwujudnya masyarakat yang semakin maju, ya. Nah, yang terakhir, ideologi atau pandangan hidup ini ibarat guidance atau peta ya atau pembimbing petunjuk untuk melaksanakan pemerintahan dengan baik sesuai dengan kepentingan rakyat. Jika ada penyelewengan yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat, maka semua bisa dikembalikan pada peraturan yang berdasarkan dari pandangan hidup bangsanya sendiri ya. Makanya kemarin salah satu fungsi dasar negara itu adalah sebagai konsensus nasional atau perjanjian bangsa Indonesia. Selanjutnya, fungsi pokok dan hakikat Pancasila sebagai pandangan hidup. Yang pertama adalah fungsinya sebagai pandangan hidup itu Pancasila sebagai pedoman hidup, petunjuk arah bagi semua kegiatan hidup dan penghidupan bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu kehidupan berbangsa, bernegara, ekonomi, politik, budaya, ataupun keamanan dan pertahanan dan keamanan ya. Nah, yang kedua, ini adalah hakikat bahwa semua sila dalam Pancasila merupakan pencerminan atau gambaran dari sikap dan cara pandang manusia Indonesia terhadap keagamaan atau sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, bangsa dan negaranya atau sila kedua persatuan Indonesia sesama manusia atau sila ketiga kemanusiaan yang adil dan beradab, pemerintahan yang demokratis atau kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir adalah kepentingan bersama atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pertama adalah fungsinya sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah. Jadi setiap masalah yang ada di kehidupan bernegara, baik sosial, politik, budaya, dan keamanan, itu penyelesaiannya berpedoman kepada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Kemarin juga sudah dijelaskan, contohnya masalah ekonomi itu ada di sila kelima keadilan sosial, yaitu tentang bahwa perekonomian itu disusun berdasarkan asas kekeluargaan atau koperasi. Atau sila keempat itu tentang pemilihan umum ya, bahwa kekuasaan itu ada di tangan rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat ya. Atau masalah keberagaman agama, atau perlu kalian ketahui bahwa di kita itu agama itu bukan cuma satu tetapi ada 6 ya. Tetapi bisa diselesaikan di pasal 29 bahwa setiap orang itu berhak memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinannya. Itu sesuai dengan pandangan hidup bangsa Pancasila sila pertama ya. Yang kedua fungsinya adalah tata cara penyelenggaraan politik, ekonomi, dan sosial ya. Contohnya dalam berpolitik ada asas bahwa pemilu itu luber ya. Artinya jujur, semua orang bisa mengikuti pemilu, ya kan? Atau dalam bidang ekonomi tadi sudah dijelaskan bahwa ekonomi itu tidak boleh dikuasai oleh satu orang, atau biasanya ekonomi yang seperti itu ada di negara-negara serikat ya, seperti Amerika. Kalau di Amerika ekonomi itu siapa yang kuat dialah yang berkuasa. Tetapi kalau di kita ekonominya itu asasnya
konteksnya kekeluargaan, contohnya koperasi. Jadi segala sumber daya alam yang ada di Indonesia itu dikelola oleh pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat atau rakyat. Nah, yang ketiga, Pancasila ini fungsinya adalah konsensus atau perjanjian untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Dan yang terakhir adalah Pancasila ini sebagai alat pemersatu bangsa. Selanjutnya, nah, yang terakhir ini ada aktivitas atau tugas bagi kalian. Kemarin tugasnya itu 1.2, kalian itu mengisi tentang fungsi dasar negara, bagaimana negara yang tidak memiliki dasar negara, pengertian dasar negara. Nah, kalau sekarang tugasnya adalah membandingkan perbedaan fungsi Pancasila sebagai dasar negara dan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup, dan manfaat Pancasila sebagai dasar negara atau pandangan hidup, akibat tidak memiliki dasar negara dan pandangan hidup, dan yang terakhir ada pentingnya dasar negara dan pandangan hidup ya. Kalau punya buku paket, ini sudah ada di buku paket aktivitas 1.3. Kalian tinggal lihat ke buku paketnya kalau sudah ada. Nah, aktivitas ini silahkan kalian kerjakan. Nanti kalian upload di Google Form yang akan Ibu bagikan ya. Jadi kalian bikin tabelnya yang rapi, tulis di catatan PPKN, di buku catatan PPKN, isi, lihat dari materi yang telah Ibu berikan, difotokan, lalu diupload di Google Form yang akan Ibu bagikan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya atau minggu depan, kita akan membahas tentang arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, dan juga kita akan membahas tentang nilai-nilai Pancasila atau pelaksanaan nilai-nilai Pancasila di kehidupan bernegara dan berbangsa ya. Ibu tutup dulu PowerPoint-nya. Nah, pertemuan atau PJJ PPKN untuk hari ini Ibu cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita bisa bertatap muka atau segera bertatap muka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.